mengganggukan Bapak nih, mohon maaf nih saya mengganggu waktunya. Nah, ini tugas kami Pak dari CGP Guru Penggerak. Nah, kami ini sudah sampai di modul 3 Pak. Nah, modul ini tentang bagaimana sih seorang pimpinan itu mengambil keputusan. Nah, di sini kita dilatih untuk seperti itu, maka kita menganalisis lingkungan sekitar. Nanti kami diminta 2 atau 3 pimpinan sekolah, dan salah satunya adalah tempat kita bertugas. Jadi Bapak selaku pimpinan kami, maka di sini kami akan beberapa pertanyaan, menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai wawancara nih Pak. Mohon kesediaannya untuk menjawab. Ada beberapa hal nih Pak yang berkaitan dengan dilema etika ketika kita itu berbicara tentang sebuah pengambilan keputusan. Mungkin pertanyaan yang pertama mungkin Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ada dilema etika atau bujukan moral. Misalnya seperti ini Pak, ketika ada satu kasus yang harus Bapak putuskan, nah kemudian adakah berbentrokan dengan kepentingan individu atau kelompok, atau kemungkinan kepentingan dengan misalnya keadilan. Bapak harus berbuat keadilan, tapi harus Bapak punya empati untuk peduli terhadap seseorang. Adakah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Oh ya, terima kasih Ibu Rinda. Terima kasih atas kesempatan untuk mewawancarai saya selaku kepala sekolah di SMA 11. Dan dari pertanyaan itu ada misalnya terjadi di sekolah kita, yaitu ketika guru itu menjadi salah satu pengurus MGMP bidang studi di Kota Samarinda. Maka ada 2 hal di situ. Kapan dia harus memposisikan diri sebagai guru mapel di sekolah ini, kapan dia harus sebagai pimpinan MGMP di Kota Samarinda, di mana membawai guru-guru mapel se-Samarinda. Tentunya di situ juga ada kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat sebagai guru mapel di sekolah itu, juga kepentingan mengembangkan kelompok MGMP di Kota Samarinda yang dituntut untuk harus aktif. Nah, itu ada. Bagaimana problemanya adalah kita harus bisa memberikan pandangan kepada guru itu kapan dia harus bertanggung jawab terhadap kepentingan pribadi, yaitu sebagai mapel di sekolah SMA Negeri 11, dan kapan dia harus mengembangkan MGMP. Dilematisnya yang nyata adalah ketika ada kegiatan MGMP namun ada juga jam di kelas, maka solusi yang saya sarankan adalah harus memiliki sama-sama enak. Yang di sekolah tidak ditinggalkan begitu saja, tapi MGMP di Kota Samarinda berjalan. Jadi si guru ini sebut saja guru mapel bahasa Indonesia misalnya, dia harus memberikan tugas. Kalau tidak ada guru PPL, maka guru PIPED untuk menitipkan tugas supaya anak itu aktif tetap di kelas, tetap pembelajaran dengan tugas tertentu yang tidak memberikan siswa, tapi MGMP berjalan dengan baik karena si guru ini menjadi pimpinan MGMP di Kota Samarinda, misalnya mapel Bahasa Indonesia. Jadi itu kadang-kadang ada semacam dilema atau istilahnya dilema etika dalam memutuskan. Ada kepentingan kelompok, ada juga kepentingan individu. Makanya saya minta kepada guru ini untuk membuat suatu keputusan yang sekolah tidak ditinggalkan begitu saja, tapi MGMP tetap berjalan. Nah, begitu. Lanjut Bu, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, baik Pak, terima kasih. Artinya di sini Bapak sering mengidentifikasi ya Pak, ketika di lapangan itu sebagai seorang pimpinan, Bapak harus mengambil keputusan yang tidak merugikan satu dan yang lainnya, baik itu kelompok maupun individu Pak ya. Oke, kan tentunya ini Bu menyangkut masalah amanat dari kepala sekolah, amanat dari kelompok-kelompok guru yang jumlahnya itu kadang-kadang di atas 30. Kalau sudah mendapat amanat, maka harus dua-duanya dijalankan. Jadi tidak mungkin pertemuan MGMP itu setiap hari. Artinya kami memaklumi ketika misalnya jadwal yang ditentukan MGMP itu berbenturan dengan sekolah, dua-duanya jalan. Nah, itu namanya win-win solution atau dilematis tapi menghasilkan keputusan yang menghormati kedua belah pihak gitu.
Baik Pak, nah kemudian kita masuk yang kedua ya Pak ya. Iya. Nah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus itu yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan duanya mengandung nilai kebijakan, misalnya Pak ya. Iya. Kalau boleh saya beri gambaran, misalnya ketika ada Bapak Ibu guru ini harus mengikuti workshop. Iya. Nah misalnya workshopnya itu sedangkan di sisi lain Bapak Ibu guru ini harus mengerjakan tugasnya yang utama yaitu mengajar. Nah, ketika dia mengikuti workshop pengembangan diri ini satu benar bahwa semua Bapak Ibu guru ini pun tidak siswa aja harus belajar sepanjang ayat. Tapi di sisi lain ada beberapa yang tugas utama justru malah terbengkalai. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk dua-duanya sama-sama benar, dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bapak mengantisipasi? Memang itu bisa terjadi di sekolah kita. Selama ini kalau ada seperti itu, kita lakukan identifikasi permasalahan, yaitu menimpa pada siapa permasalahan itu. Ketika diundang workshop dikirim oleh sekolah untuk mengikuti undangan dinas pendidikan, maka otomatis itu bagian dari pengembangan keprofesian dan itu wajib diikuti oleh guru supaya ada peningkatan kemampuan atau kompetensi guru itu terhadap nilai-nilai pembaruan atau update dalam dunia pendidikan. Namun di sisi lain, jangan sampai workshop itu karena berlangsung sekitar 1 hari sampai 3 hari, maka sisi lainnya kan ada yang ditinggalkan, yaitu tugas utama sebagai guru. Kami biasanya atau saya akan mengundang wakakurikulum dan guru yang bersangkutan untuk diajak diskusi. Selama 3 hari ini adakah sudah tugas yang sudah disiapkan? Jadi analisanya adalah menyelamatkan murid supaya tidak ada kosongan, tapi tetap mempersilahkan pada guru itu tetap ikut. Jangan sampai guru itu sibuk mengajar tapi lupa dengan pengembangan diri. Jadi saya dua-duanya masuk. Pengembangan diri jalan supaya tidak berhenti karirnya, tidak berhenti ilmu pengetahuannya, kompetensi sebagai guru itu diupdate terus, ditingkatkan terus untuk mengikuti perkembangan kurikulum, tapi di kelas tetap jalan. Dengan jalan nanti kalau kebetulan ada guru piket yang menunggu, kalau sama-sama sibuk maka pakai sistem penugasan yang dikontrol lewat jejaring atau WA. Itu yang solusi yang saya ambil selama ini. Tentunya tetap guru diajak diskusi supaya guru di pengembangan pribadi keprofesionalnya tetap dikembangkan, tapi tugas utamanya di sekolah tetap jalan. Itu saya kira itu. Saya tetap melibatkan wakakurikulum yang mengatur jadwal itu. Baik Pak, terima kasih. Berarti ini adalah identifikasi masalah, kemudian mempertimbangkan, dan selain itu juga berdiskusi. Iya, berdiskusi dengan pihak yang terkait. Ya. Okay. Nah, masuk ke pertanyaan yang ketiga, Pak. Nah, dari langkah prosedur yang biasa Bapak lakukan tadi, Bapak sampaikan bahwa Bapak biasa berkolaborasi, Pak, dengan tim Wakakur karena selaku yang mengetahui apa yang terjadi kegiatan itu. Mungkin langkah-langkah lain apa saja, Pak, atau prosedur apa yang Bapak pertimbangkan ketika Bapak itu mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil keputusan selaku kepala sekolah, tentunya saya harus mengenali nilai apa yang menjadi dilematis atau nilai pertentangan di antara tugas itu. Jadi saya identifikasi nilai-nilai apa. Oh, ini nilai apa namanya itu. Saya selaku kepala sekolah tetap memberikan peluang untuk guru itu berkembang profesinya. Yang kedua, saya harus mengikuti menentukan siapa saja yang terlibat di dalam situasi ini. Tentunya tim manajemen, terus wali kelas, terus yang kedua guru yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila tugasnya lama sampai keluar polo, maka biasanya itu ada semacam pendelegasian pada mapel itu kepada mapel yang serumpun di sekolah. Jadi MGMP sekolah. Misalnya yang meninggalkan tugas karena workshop 3 hari di Jawa, misalnya guru biologi, maka saya undang guru biologi yang lain untuk saling membantu. Memang guru biologi itu punya juga tugas lain yang penuh, tapi biasanya ngontrol, memberikan semangat kepada siswa selama 3 hari ini. Ibu kalian atau bapak kalian ada di Jawa lagi workshop, maka kalian tolong tugas yang dikirim oleh ibu itu dikerjakan dengan baik. Yang berikutnya, saya juga selain ajak diskusi, mengumpulkan nilai-nilai mengenali nilai-nilai yang membuat pertentangan batin itu untuk dibikin solusi, saya juga harus mengenai data-data yang relevan.
oh ibu tolong materinya kan memang belum habis, kan gitu. Oh ini kalau menyangkut kelas 10, kelas 11 diperiksa dulu CP-nya. Ibu nyusun modul, ya modulnya dititipkan kepada guru yang dikasih amanat itu. Jadi fakta bahwa perlu sumber belajar yang orang yang nggak ada di mana itu di lokasi tapi kelas tetap berjalan adalah melibatkan teman seprofesi, yaitu sama guru mapel. Namun guru mapel karena ngajarnya kelasnya beda, tingkatnya beda, sumber belajarnya yang berupa modul, berupa buku guru dititipkan untuk menjadi apabila guru ini bisa menggantikan maka tinggal melanjutkan di modul ajar. Itu memang perlu sifat legowo atau sifat saling membantu di antara guru ini. Itulah yang sering saya lakukan di sekolah ini supaya harmonisasi. Jika nanti tugas itu menimpa guru yang sering bantu, bisa tidak ada unsur aku males bantu gitu, tapi saling oh ya saya bantu begitu. Jadi artinya komunikasi antar guru semapel ini jalan, tapi tetap kita pantau lewat waka kurikulum, lewat monet jurnal kelas dan sebagainya. Jadi solusinya adalah guru tetap berkembang, seperti saya katakan, berkembang kompetensinya, tapi murid juga ada pendampingan untuk menjemput takdir zamannya itu. Jadi dua-duanya nggak dirugikan. Oke, baik Pak. Jadi saling Iya. Pak, dipertimbangkan mana yang menguntungkan Iya. dan mana yang merugikan kita minimalis. Iya, betul. Baik iya. Pak, terima kasih. Lanjut lagi Pak Iya. selama dalam mengambil keputusan ini Pak, hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menurut Bapak hadapi ketika dilema etika? Misalnya gini, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan itu, Bapak berbasis pada hasil akhir. Hasil akhirnya nanti seperti tadi yang baru saja Bapak paparkan kan. Nah itu artinya Bapak berbasis akhir bahwa oh nanti efeknya seperti ini. Apakah Bapak berdasarkan oh kalau keputusan di hasil akhirnya nanti harus begini, tapi kita harus tetap berpegang teguh pada aturan. Kemudian ataukah Bapak berpegang teguh pada rasa peduli, meskipun misalnya contoh ada kasus anak ini tidak bisa naik kelas, tapi ternyata ada kita rasa peduli karena di kurikulum kita udah nggak ada lagi K13 pernah terjadi di sekolah kita. Nah menurut Bapak yang efektif itu yang berbasis apa, yang bagaimana Pak? Memang dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan, ketiga prinsip itu bisa digunakan, namun dilihat situasi kasusnya. Jadi case by case. Kalau kasusnya siswa, maka tentunya yang utama adalah berbasis peraturan. Siswa ini apa kasusnya? Oh melanggar peraturan, tidak disiplin mengikuti KBM. Tentu kami kolaboratif antara BK, wali kelas, guru bidang studi. Di tingkat BK dengan guru bidang tindak wali kelas ini seperti apa? Baru melibatkan manajemen yang terkait kesiswaan. Bisa humas, bisa waka kesiswaan. Oh terkait nilai nanti muncul di berbasis peraturan ini, anak ini tidak cukup untuk nilai standar minimal capaian, maka kurikulum memberikan arah-arahan. Jadi efektif. Jadi berbasis peraturan itu digunakan jika memang kasusnya itu yang dilanggar adalah konsensus kebersamaan, yaitu konsensus ketertiban bersama. Tetapi kalau basisnya itu atau kasusnya itu melibatkan suatu proses 3 tahun seperti kelulusan atau kenaikan, maka kita melibatkan seluruh komponen sekolah. Apa untung ruginya kalau kita memutuskan anak ini lulus atau tidak lulus? Meskipun anak ini tentunya akan dipertimbangkan kenapa dia sampai kelas 3, tiba-tiba di kelas 3 kok tidak lulus. Tentunya ada identifikasi masalah. Maka akan kita libatkan seluruh personal, seluruh pemangku kepentingan sekolah ini. Bila perlu, sebelum mengambil keputusan akhir karena kita berbasis hasil akhir dari rapat, kita libatkan orang tua. Supaya ketika menerima keputusan itu, orang tua tidak menyalahkan kok tiba-tiba hasil akhir dari keputusan merugikan si anak. Itu versi orang tua. Tapi kalau orang tua sendiri mungkin diajak untuk terlibat bahwa anak ini perlu selamatkan atau tidak, maka masuklah kepada dituntut guru itu peduli kepada anak, bahwa anak yang hari ini mengalami kegagalan menurut sebagian orang belum tentu nanti hidupnya setelah itu akan gagal. Bisa jadi anak yang hari ini gagal dinilai tertentu, misalnya sikapnya kurang sopan, setelah mendapatkan pembelajaran
dibantu rasa peduli guru, dia diluluskan naik atau kelulusan kelas 3, ternyata di masyarakat menjadi suri teladan masyarakat. Itulah yang kita inginkan. Jadi pengambilan keputusan itu juga harus melibatkan berbagai macam faktor, termasuk faktor peduli kita, faktor sosial ekonomi anak, faktor penyebab mengapa anak itu melanggar peraturan. Kan ada psikologinya. Bisa jadi anak itu memang nggak kepingin sekolah SMA, dia kepingin sekolah SMK, yang dia nggak mau kuliah tapi langsung kerja. Bapaknya kepingin anaknya masuk di perguruan tinggi dengan jalur misalnya jalur undangan atau bersama, maka dimasukkanlah SMA. Tapi anaknya, itulah akhirnya data yang cita-cita anak yang dipengaruhi dominan oleh orang tua sehingga anak tidak nyaman sekolah itu juga menjadi pertimbangan. Itulah kadang-kadang sebagai kepala sekolah yang efektifnya adalah disesuaikan dengan kasusnya apa, cara apa, tentunya tetap musyawarah mufakat itu. Jadi seluruh pola pikir kita dalam putusan adalah musyawarah mufakat. Insya Allah kalau musyawarah mufakat, bahwa kepala sekolah tidak menganggap bahwa dialah yang punya wewenang, tapi wewenang diserahkan kepada semua warga sekolah, karena ini menyangkut nama nasib anak dan apabila kasus anak kan gitu. Mungkin saya kira itu Bu untuk efektivitas pengambil keputusan yang menimbulkan dilema etika. Artinya koordinasi diperlukan ya, betul, Bu. Semua lini atau semua warga sekolah. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut lagi kita. Nah, selama ini ketika dalam pengambilan keputusan di beberapa kasus itu apa sih Pak tantangan yang diambil dalam mengambil keputusan yang benar, yang baik? Pengambilan keputusan itu memang dampaknya ada yang pro dan kontra. Itu ada sikap pro dan kontra. Itu tantangan pertama, pro dan kontra pada tim kita sendiri, guru TU. Guru TU pasti pro dan kontra, tapi kita memberikan pemahaman. Yang pro tetap kita hormati bahwa ini keputusannya, yang kontra tetap hormatilah keputusan musyawarah. Seperti kita kalau di masyarakat nggak setuju tapi tetap dia yang terpilih menjadi pemimpin masyarakat, kita tetap mengakui bahwa beliaulah pemimpin kita. Yang kedua, tantangan kedua, apabila kasus ini melibatkan kepentingan orang dalam, ponakan guru, ponakan TU, cucu guru, itu tantangan terberat. Kita harus menempatkan rasa empati kita, rasa peduli kita yang tinggi, bahwa bisa jadi kasus ini akan menimpa kita di saat waktu. Baiklah, oleh karena itu tolong pikirkan matang-matang, pasti begitu. Nggak mungkin permasalahan ini diminta-minta oleh teman kita, pasti tanpa disengaja. Itu tantangan kedua. Tantangan ketiga adalah kalau kasus ini menyangkut nama baik sekolah. Nama baik sekolah, contoh pelanggaran etika sosial terjadi di luar sekolah, tetapi anak ini pakai seragam sekolah, itu kadang-kadang ditangani oleh pihak berwajib, misalnya ikut demo misalnya, itu kadang-kadang kita harus betul-betul membijaki, nggak bisa kita langsung memutuskan berdasarkan berbasis peraturan, maka anak itu akan menjadi di luar kendali kita. Tapi kalau anak itu diajak bicara, kenapa kamu belum waktunya demo, kok ikut demo? Sudah tahukah masalahnya demo itu? Kamu kan belum terlibat ke sana. Kamu berpikirlah, kamu positif, sekolah dulu mengembangkan itu. Jadi itu kadang-kadang. Tantangan keempat adalah yang paling berat ketika keputusan bersama dilanggar kita sendiri. Kita sudah sepakat sekolah ini masuk jam 7.30. Tapi kalau ada teman yang masuk jam 7.40 gimana? Itu juga tantangan. Jadi tantangan saya selaku pimpinan itu bagaimana memberikan motivasi yang sudah disepakati bersama 7.30, ya kita jalankanlah. Jadi itu Bu, 4 hal selama ini saya alami adalah yang pertama tantangan dari 1 sampai 4 itu. Namun semuanya tetap ada pembelajaran bagi saya. Ya. Baik Pak, menarik sekali Pak diskusi kita hari ini Pak ya. Nah ini pertanyaan yang berikutnya Pak. Nah ketika ada sebuah dilema dari penyelesaian kasus, nah apakah Bapak saat itu juga langsung menyelesaikannya atau Bapak membuat sebuah jadwal atau lini masa untuk pengerjaan tersebut, atau saat itu Bapak menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang bagaimana Pak? Kalau kasusnya itu tiba-tiba muncul tanpa diduga-duga,
tentunya jadwal tidak bisa kita siapkan. Terus prosedurnya tentu ya kita mengenali dulu apa permasalahan kasus itu, kan begitu. Terus siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Kalau yang terlibat itu misalnya 1-2 orang ya langsung bisa. Tapi kalau melibatkan sekelompok kelas atau misalnya contoh konkretnya ini ada pertandingan antar kelas. Kita sudah sepakat peraturan seperti ini tidak boleh ini, artinya ada kasus perkelahian yang melibatkan 2 kelas. Tentunya segera mungkin kita mengatasi dengan melibatkan panitia bersama wali kelas. Terus kalau ini nggak bisa terjadi, ya kita undang pihak-pihak yang terkait. Nah begitu. Terus kenapa itu harus cepat? Karena kalau tidak cepat kasus perbedaan itu akan melebar keluar. Tapi kalau kasus yang memang sudah diduga, contohnya adalah keterlambatan guru di dalam mengajar itu terjadi di cuaca-cuaca yang hujan. Nah, itu juga perlu direncanakan, diajak, perlu dibikin jadwal itu ada yang namanya refleksi untuk diadakan pembimbingan dan umpan balik. Kalau hujan bagaimana? Karena rumah guru itu tidak sama. Ada yang guru datang itu tidak melewati jalur banjir, ada juga guru itu kalau tidak melewati banjir nggak nyampe ke sekolahan. Itu bisa dibikin jadwal, yaitu misalnya dengan melibatkan wakil yang terakhir di manajemen, ya dibikin jadwal 2 minggu sekali lah, karena hujan di Samarinda ini tidak bisa diperkirakan. Terus bagaimana? Ya dikumpulkan jurnal di kelas tuh. Oh iya, tanggal sekian Bapak Guru tidak ngajar di sini karena hujan. Dikumpulkan itu semua. Untuk apa? Supaya kita dalam diskusi dengan guru yang sudah menimpa tidak masuk karena hujan itu bisa nyambung, tidak merasa diadili, tidak merasa divonis bahwa cuaca tidak berpengaruh, padahal cuaca sangat berpengaruh proses belajar mengajar sekolah. Saya kira itu Bu. Jadi kalau kasus yang mendadak yang tentu perlu ditangani langsung. Tapi kalau kasus ini perlu dijadwal, ya dijadwal tergantung kasus yang muncul. Ya, Pak. Ya tergantung urgensinya dan ya sama sejauh mana keterlibatan dan pengaruh pada kegiatan sekolah. Kalau misalnya terlambat cuma 1 guru kan aman aja. Kalau terlambat sampai 75% kan nggak aman. Kan gitu. Betul. Tapi alhamdulillah kalau di sini kasus sistemnya paling 1-2 orang aja. Jadi tidak perlu diadakan konferensi kasus bagaimana supaya nggak terlambat gitu. Saya kira Bapak Ibu Tuan Guru sudah paham tentang hak dan kewajiban. Itu yang saya senang di sini. Oke. Baik Bapak, menarik sekali. Semakin saya menggali, semakin saya banyak belajar Pak. Baik, yang berikutnya Pak, kemudian ketika Bapak menjadi seorang pengambil keputusan yang pasti di top manajemen itu Bapak sering sekali berbenturan dengan masalah-masalah yang harus diambil keputusan dengan cepat. Baik itu ada kasus dilema maupun ada rujukan moral ataupun yang lain-lain Pak ya. Nah, selama ini faktor-faktor apa yang bisa membantu Bapak dan mempermudah Bapak untuk mengambil sebuah keputusan ini untuk menjadi keputusan yang baik, yang sesuai, yang diperlukan di lingkungan sekolah ini. Baik Ibu Rinda yang saya hormati, pada saat kita mengambil keputusan selaku kepala sekolah, tentunya faktor pertama adalah melibatkan pemangku kepentingan sekolah ini, di manajemen, wali kelas, guru, TU, terus sesuai dengan kasusnya. Kalau kasusnya itu harus melibatkan BK kita undang, wali kelas kita undang. Jadi begitu. Jadi faktor pelibatan atau kolaborasi. Yang kedua, tidak langsung menyalahkan kalau ada masalah, tapi dikenali dulu permasalahannya, mengapa bisa terjadi, terus kalau terjadi nggak diatasi cepat, apa dampaknya. Jadi pengenalan masalah itu. Yang ketiga, faktor semua orang dianggap berperan di sekolah ini. Tidak menganggap bahwa kepala sekolah, waka yang paling menentukan, tidak. Tapi semua orang penentu ya berperan di sekolah ini, sehingga keputusan itu diterima oleh semua orang. Jadi istilahnya itu pelibatan warga itu penting, karena keputusan muncul itu kalau keputusan direvisi terus dibatalkan terus, berarti pada saat membuat keputusan tidak dipikirkan untung ruginya. Jadi harus semua itu. Faktor yang selanjutnya adalah selalu menghormati perbedaan pendapat. Jadi pendapat orang yang beda itu bukan berarti dianggap dia nggak mendukung, tapi justru
menjadi pemicu dan pemacu kita untuk berpikir positif. Oh, ternyata orang yang ngeritik, orang berikan saran itu bagus. Bagusnya kenapa? Kita tahu kelemahan kita tahu kekurangan kita, karena ada orang mengkritik. Cuma kalau kita anti kritik, anti saran, kita seakan-akan paling benar. Maka ketika mengambil keputusan kita merasa paling benar, itu akan menimbulkan arogansi. Jadi sebagai kepala sekolah, saya berusaha untuk meninggalkan prinsip-prinsip arogan itu, supaya semuanya mikir bahwa sekolah ini milik bersama. Saya kira itu, Bu, kasus-kasus yang faktor-faktor yang muncul pada saat kita mengatasi masalah yang menimbulkan dilematik keputusan itu. Artinya Bapak berkoordinasi melibatkan semua orang. Semua orang sesuai dengan sesuai dengan tupoksinya. Jadi itu yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga keputusan itu bisa diterima sebagai bagian dari milik bersama gitu ya. Baik Bapak. Bukan main belajar banyak saya di sini, Ya, Pak. Nah, berikutnya Pak, yang terakhir mungkin karena waktu kita juga tidak panjang Pak ya. Dari semua hal yang tadi sudah kita perbincangkan Pak, mungkin di dalam mengambil keputusan selama ini pembelajaran apa sih mungkin yang Bapak ingin sampaikan ke kami ini yang memang masih perlu banyak belajar untuk dalam sebuah mengambil keputusan ketika kita dihadapkan pada dilema etika maupun rujukan moral. Baik, Bu Rinda, memang sebagai calon guru penggerak yang nantinya menjadi syarat seorang pemimpinan atau pemimpin sekolah atau pemimpin pembelajaran, maka dari wawancara ini saya memberikan atau menyampaikan dalam suatu saat jika kita memimpin, jangan lari dari masalah. Artinya masalah itu yang membuat kita menjadi dewasa. Jadi masalah itu justru kita menjadi lebih cerdas dalam menghadapi masalah yang lebih berat. Tapi kalau masalah kecil kita anggap itu masalah yang kita tinggalkan, udah pusing, itu tidak akan dapat ilmu. Jadi masalah itu menjadi pembelajaran. Oh ya, ternyata dari masalah ada positifnya, yaitu kita lebih dewasa, lebih cerdas, lebih bijak dalam mengatasi masalah itu. Yang kedua, teman sekitar itu bukan jadi bawahan atau staf, tapi jadi teman sejawat. Insya Allah, di mana posisi kita, kalau kita menganggap teman lain itu adalah teman sejawat, maka hubungan harmonisasi itu ada. Tetapi kalau kita selama jadi pemimpin terus menganggap staf di sekitarnya itu bawahan, maka kita top down. Kalau top down, maka apa yang kita omongkan harus dipatuhi, ini bahaya. Padahal omongan kita belum tentu benar. Jadi kita anggap bahwa guru TU bagi kepala sekolah itu teman sejawat untuk membesarkan sekolah ini. Yang saya sampaikan lagi, jangan lupa bahwa setiap mengatasi masalah yang terjadi itu adalah menggunakan prinsip musyawarah mufakat. Jadi jangan sampai keputusan ala-ala tidak demokratis. Jadi mufakat itu musyawarah, yang dimana di situ perlu kolaborasi, perlu pemahaman semua pihak, semua diakui pendapatnya, dan hasil keputusannya milik bersama. Insya Allah, jika seandainya Ibu Rinda menghadapi masalah ini dengan menganggap bahwa masalah itu menjadi ilmu baru, dan masalah itu menjadi tambahan kompetensi kita, insya Allah kita tidak lari masalah. Yang kedua, jangan lupa bahwa lingkungan kita yang hidup maupun yang teman sejawat itu menjadi bahan atau menjadi modal untuk mengambil keputusan. Jadi jangan sendiri. Kalau sendiri nanti malah pusing sendiri. Itu aja, Bu. Saya kira apa yang disampaikan sudah panjang lebar. Mudah-mudahan bisa kita mencerna, dan saya terima kasih diberi kepercayaan oleh Ibu untuk berbagi berbagi apa yang saya alami, meskipun saya berteman dengan Ibu tidak lama, 2 tahun 2 bulan, tapi saya merasa Ibu juga seorang figur yang bisa menjadi teman sejawat dalam menghadapi masalah di sekolah ini. Baik Bapak, terima kasih waktu beradanya. Mohon maaf sudah mengganggu ya Pak ya. Di sela-sela kesibukan Bapak masih bersedia untuk membantu kami sama-sama, menunaikan tugas. Harapannya Pak, ke depannya kami masih juga bisa banyak belajar dari Bapak. Insya Allah Bu, insya Allah ya. Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Rinda ya. Ada salah-salah kata. Terima kasih. Sama-sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat, sholat zuhur dan makan siang. Terima kasih.
Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Eh, Senang sekali Ibu nih, Ibu mau meluangkan waktu nih untuk saya, untuk membantu tugas saya nih Bu. Kami dari calon guru penggerak angkatan 5 Bu ya. Sini ada mungkin nanti dalam perbincangan kita ini kita ingin explore nih, menggali dari Ibu bagaimana sih selama ini praktek yang Ibu Nurhayati lakukan, terutama Ibu sudah malang melintang nih, sudah cukup lama jadi kepala sekolah nih. Otomatis ketika berbenturan dengan sebuah dilema dalam mengambil keputusan nih, saya rasa Ibu Nurhayati udah piawai nih, pasti nggak sekali dua kali itu terjadi, apalagi memimpin sekolah besar ya Ibu ya, seperti SMA 8 nih pasti banyak yang harus dipertimbangkan untuk mengambil keputusan itu. Oke, bisa kita mulai nggak Ibu? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin yang pertama Ibu, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Misalnya seperti ini Bu, ketika ada satu masalah yang harus diambil keputusan namun berbenturan ada di misalnya berbenturan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Kemudian ada lagi Ibu harus patuh pada peraturan, namun di satu sisi Ibu harus menjaga kesetiaan. Nah, kemudian ada lagi misalnya harus adil. Tapi ada di satu sisi misalnya kita membantu seorang anak untuk menaikkan nilai KKM, misalnya dia harus naik kelas dengan melalui upaya remedi dan pembelajaran ulang dan sebagainya. Kemudian di satu sisi ada perasaan tidak adil. Nah, kemudian di sisi lain tapi harus itu adalah ada rasa empati kita kepada siswa bahwa kita tidak bisa menjudge anak itu gagal. Nah, seperti itu bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu? Monggo Ibu. Ya, makasih Mbak Dinda. Kita memang selalu ada aturan yang mendasari semua tindakan. Namun aturan itu pun sifatnya juga ada hal-hal yang situasional yang sangat case spesifik, yang sifatnya sangat tergantung kasusnya ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan karena tidak semua aturan itu bisa diterapkan kepada semua individu. Untuk secara general itu bisa kita terapkan, tetapi ada pada kasus-kasus tertentu yang didasarkan dari studi sudah tim ada melihat, kemudian ada hal-hal yang perlu kita lihat, kita pertimbangkan dengan dalam kasus tertentu tadi. Jadi istilahnya secara umum itu bisa kita terapkan, tetapi ada atau kepada seseorang yang kasus itu tidak bisa kita terapkan seperti itu. Saya ambil satu contoh. Ketentuan seperti umpamanya anak ini dia katakanlah lengkap syaratnya itu tidak naik ya. Dan aturannya sudah itu ada pasti tidak naik. Tetapi setelah kita melihat merekam apa yang disampaikan oleh hasil penyelidikan wali kelas, penyelidikan guru BK, kemudian tim melihat bagaimana sebetulnya kondisi anak ini, dia tidak sekolah bukan karena kemauannya, tapi karena umpamanya itu adalah kemauan orang tuanya, di mana dia harus istilahnya dia bisa dari rumah sehingga dia harus bekerja. Karena betul sebetulnya pengusiran ini pun ya akibat karena ikut orang tua, yang orang tuanya katakanlah anaknya adalah korban dari broken home. Nah, pada saat anak itu diusir, kemudian sempat dia lumayan lama tidak, katakanlah sampai satu semester lah itu dia tidak ikut pelajaran. Di semester 2 dia punya kesempatan untuk berharap ingin kembali ke sekolah. Kita pelajari kasusnya ternyata memang itu bukan dari dia pribadi, tetapi dari orang tuanya. Nah, dalam kasus-kasus kita tidak bisa menyamaratakan gitu. Kita ingin membantu anak, intinya adalah ingin membantu anak, apalagi sebetulnya kasus masalah yang dihadapinya ini bukan masalah kehendaknya sendiri. Akhirnya kita membantu anak ini
dengan catatan itu tidak gratis. Artinya semua ketertinggalannya itu kita beri kelonggaran waktu untuk untuk diselesaikan sehingga dia bisa mencapai itu. Walaupun bukan tidak, mungkin katakanlah mungkin tidak adil bagi yang lain, tetapi kalau kita bicara masalah keadilan, mereka tuh jauh lebih mendapat keadilan daripada kondisi anak itu secara pribadi. Ya. Jadi mereka jauh lebih nyaman dibandingkan kondisi anak itu secara bagaimana kehidupan di keluarganya. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, tapi tetap berdasarkan data. Jadi pada saat itu saya membentuk tim itu yang akan, dan itu sudah kami bicarakan di rapat dan kami sampaikan sehingga gayung bersambut. Kemudian Bapak Ibu juga sudah kalau dia naik di kelas nanti saya yang menjadi wali kelas. Jadi itu sangat harus dibicarakan secara jelas, secara gamblang supaya tidak ada nanti guru yang ini kenapa anak saya ini tidak bisa karena kasusnya berbeda. Ini kasusnya berbeda. Kita mau membantu kehidupan anak itu. Artinya kita tidak memvonis dia atas permasalahan keluarga atau permasalahan sebetulnya tidak sepatutnya yang dibebankan kepada dia. Dia sudah menjalani banyak sekali beban. Dan itu memang dibimbing, jadi dia harus berubah dalam tiba-tiba dia naik, tapi dia harus tetap mengerjakan semua, dan itu ada tim yang mengawasi, membuat checklist apa yang sudah, apa yang belum. Dan anak itu alhamdulillah mau gitu. Dan itu kami lakukan. Jadi aturan tetap ada, tapi ada satu waktu di mana aturan itu juga kita harus melihat dari maksudnya fleksibel lah gitu ya. Melihat dari latar belakang permasalahan. Jadi tidak bisa juga dipukul rata. Adil kan tidak berarti sama. Oke, begitu. Baik, mantap sekali Ibu panutan memang. Inspirasi saya selalu Bu Nurhayati dari dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama tadi kita harus melihat latar belakang kenapa masalah itu terjadi. Apa sebabnya gitu, Bu. Kemudian bahwa aturan seringkala kita terapkan, tapi itu pun tidak kaku. Artinya ketika kita terbentur pada satu keadaan, satu posisi, aturan itu bisa kita sesuaikan dengan latar belakang yang terjadi kasus tersebut, baik pada siswa maupun pada semua warga sekolah gitu. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ibu. Nah, saya harus banyak belajar nih dari Ibu nih. Yang kedua berikutnya adalah bagaimana Ibu menjalankan Bu pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika di satu kasus itu Bu, kedua-duanya itu sama-sama benar. Nah, kemudian mengandung nilai-nilai kebijakan kebajikan yang harus diterapkan. Misalnya contoh seperti ini Bu. Ketika satu waktu Bapak Ibu guru ini seperti dari yang digaungkan dari kementerian ini kan bahwa Bapak Ibu guru bukan hanya murid saja Bu, Bapak Ibu guru pun harus belajar sepanjang hayat ya Ibu. Nah, ketika ada undangan workshop, ada undangan pelatihan, kemudian ini. Nah, kemudian di satu sisi Bapak Ibu guru ini punya amanah mengajar di sekolah yang otomatis ini pasti akan sedikit terabaikan ya Ibu ketika ada workshop yang memang memerlukan totalitas Bapak Ibu guru untuk belajar seperti misalnya tugas kami di CGP. Nah, selaku pimpinan Ibu mungkin bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan seperti ini Ibu yang dua-duanya sama-sama benar, nah harus dilakukan oleh guru tersebut. Bagaimana Ibu? Monggo. Iya, memang tidak bisa istilahnya itu dalam bahasa we cannot ride two horses at the same time. Ya. Maksudnya kita tidak bisa mengganggu dari dua kuda bersamaan. Pasti akan ada salah satu tunggalnya yang akan menjadi liar. Gitu. Jadi artinya kita menyikapinya dengan baik. Mana yang bisa dihandle? Makanya katakanlah workshop. Gitu. Katakanlah workshop. Kalau workshop itu memang untuk seorang guru, gitu ya, seorang guru atau katakanlah saya sebagai seorang guru untuk mengikuti workshop gitu. Kalau saya mengikuti workshop, itu artinya saya mendapatkan sesuatu yang intinya bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk juga untuk sekolah. Nah, di satu sisi saya punya tanggung jawab untuk melaksanakan KBM. Nah, KBM ini sekarang gini, mana yang bisa disikapi gitu. Kalau workshop saya tidak ikut, saya tidak dapat apa-apa. Katakanlah satu-satunya di sekolah ini yang ikut saya gitu. Maka di sekolah itu tidak ada siapa-siapa yang bisa dapat itu. Akhirnya dia cuma lepas gitu. Tetapi kalau di sekolah itu banyak cara kita untuk mengatasinya. Contohnya saja, setiap guru yang akan mengikuti workshop selalu mengingatkan, jangan lupa kelasnya. Kalau ada yang lain, tolong pegang salah satu misalnya teman, salah satu guru,
pastikan tugasnya semua lengkap di Google Classroom, bisa jadikan nanti guru yang akan mengontrol. Saya biasanya meminta guru BK atau kalau ada anak-anak mahasiswa praktikan yang ada, maka setiap guru yang begitu akan memegang salah satu anak untuk mendampingi anak-anak yang pada jamnya itu yang harus melaksanakan tugas. Yang penting tugasnya sudah siap semua. Artinya kelas itu tidak ditinggal begitu saja. Jadi setiap yang berangkat, saya hanya bagaimana dengan kelas. Tapi kalau yang mendadak umumnya entah sakit, entah apa kayak hari ini banjir gitu ya, itu kita maklum ya. Jadi biasanya saya masuk kelas, kemudian yang kita masuk kelas melihat atau guru yang lain yang ada ini saya minta untuk wali kelasnya saya minta memantau. Tapi kalau seperti itu artinya begini, tanggung jawab dia di kelas bisa dia lakukan tanpa dia ada hadir di kelas. Tetapi tetap harus koordinasi, baik itu dengan guru BK, dengan wali kelas maupun yang lain. Artinya kepala sekolah harus tahu. Di sini kan kepala sekolah harus mengatur gitu, karena tidak mungkin guru itu akan tetap di sekolah, karena workshop pasti akan menggunakan jam pelajaran atau jam kerja. Nah, workshop silahkan diikuti. Nanti setelah itu baru kembali ke sekolah dan memastikan bahwa semuanya berjalan. Gitu. Jadi tugas saya adalah memastikan bahwa guru tersebut tetap ikut workshop, tetapi tanggung jawab di sekolah itu harus bagaimanapun itu bisa diakali. Dan itu banyak sekali itu banyak sekali. Apalagi seperti di bulan-bulan ini yang banyak sekali kegiatan. Yang semuanya harus tetap di handle. Artinya dua-dua jalan, tapi mana yang bisa diikuti secara fisik yang harus tidak bisa ditinggal, itu yang diutamakan dulu. Yang kedua nanti masih bisa diatur ya, masih bisa diatur. Dan itu harus kerjasama, tidak bisa hanya guru itu harus kerjasama. Gitu. Oke. Baik Ibu, mantap sekali ini ada ilmu baru. Skala prioritas ya Ibu. Workshop tetap harus berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu guru mendapatkan pelatihan, manfaatnya juga bukan untuk diri sendiri, yang pasti semua warga sekolah termasuk siswa. Nah kemudian tetap tanggung jawab tidak diabaikan ya Ibu, tetap mengajar itu adalah tugas utama, bagaimana memanage kelas supaya tetap berjalan dan siswa tetap tidak terabaikan. Wah mantap sekali Ibu. Baik, berikutnya kita yang ketiga ya Ibu, untuk prosedur-prosedur yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu prosedur yang seperti apa Bu? Di samping langkah-langkah yang tadi sebelumnya, di pertanyaan sebelumnya Ibu sempat menyinggung juga ada saya berkolaborasi, berkoordinasi dengan guru-guru yang berkepentingan. Nah itu mungkin ada prosedur atau langkah-langkah lain Ibu yang bisa Ibu bagi ke saya untuk bagaimana supaya mengambil keputusan itu yang benar-benar sesuai dengan apa yang diperlukan. Ada keputusan yang itu langsung ditentukan oleh kepala sekolah. Artinya kepala sekolah bisa mengambil keputusan itu dengan segala macam pertimbangan aturan dan sebagainya. Tetapi ada masalah yang harus ambil keputusan secara tim. Artinya secara pertimbangan tim yang kepala sekolah tidak tahu bagaimana ininya, terutama berhubungan dengan anak itu kan biasanya guru lebih banyak tahu daripada kepala sekolah. Jadi guru BK, wali kelas itu juga harus diajak berbicara. Jadi pengambilan keputusan itu dilihat dulu. Kalau memang itu full wewenangnya kepala sekolah, maka saya bisa menentukan itu mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pimpinan. Tapi ada juga banyak hal yang harus saya bicarakan dengan tim, yang kita melalui diskusi dulu, melalui research dulu, kita tanya gimana permasalahannya, kita lihat bagaimana cara solusinya, baru kita ambil kesepakatan. Biasanya saya akan bicara dengan wakil dulu, ditambah dengan tim yang berkait. Jadi kami kalau di sekolah itu memang harus banyak tim, karena tidak bisa kita melakukan sendiri. Artinya kerja tim itu, sehingga pada saat saya menemukan satu hal yang saya bicarakan, oh ini berarti saya akan bicara dengan tim A. Jadi yang bawa masalah ini saya bicara dengan tim B. Artinya sudah ada memang tim-timnya atau kelompok-kelompoknya yang membahas masalah itu. Jadi tidak tergantung keputusan apa yang harus diambil. Jadi kembali lagi tidak semua itu bisa diambil secara tim, juga ada juga keputusan yang harus diambil oleh kepala sekolah, tidak perlu lewat tim gitu. Oke, baik Ibu, mantap sekali ya. Jadi porsikan pengambilan keputusan ini sesuai dengan kasusnya ya Ibu. Mungkin di sini ada individual, di sini perlu keputusan dari individu kepala sekolah yang tidak bersinggungan dengan tim, tapi ada kalanya kasus ini
sesuaikan dengan tim manajemen, baik tim guru dan sebagainya, sesuai dengan relevansi dari kasus tersebut ya Ibu. Oke, baik, mantap sekali Ibu. Nah, berikutnya ini Ibu, pertanyaan yang kelima. Nah, selama ini Ibu, apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema atau bujukan moral? Misalnya seperti ini Ibu, ketika Ibu itu mengambil sebuah keputusan, nah itu didasarkan pada hasil akhir. Hasil akhirnya itu nantinya diharapkan seperti ini, setelah keputusan saya ambil maka seperti ini, atau biasa Ibu melakukan keputusan itu didasarkan pada sebuah aturan, atau bisa juga berdasarkan rasa empati atau rasa peduli. Nah, biasanya yang mana menurut Ibu yang lebih efektif dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu yang sering Ibu terapkan di sekolah? Yang mana yang lebih efektif? Antara berbasis hasil akhir, kemudian atau berbasis peraturan, atau berbasis pada rasa peduli atau empati? Yang mana itu? Ibu. Kembali lagi, semua itu kita lihat dulu aturannya. Kalau aturannya itu umpamanya begini, aturannya katakanlah begini ya, jadi aturan sangat bervariasi, masalah sangat bervariasi. Kita tetap mengacu kepada aturan. Ada aturan yang bisa kemudian kita sikapi secara fleksibel, tetapi ada aturan yang memang tidak bisa kita tawar menawar. Contohnya seperti ini. Kasihan ya wali kelas ya, jadi harus mati ngurusin anak. Tapi aturannya kan kalau wali kelas tidak boleh dibayar, gitu kan? Tidak boleh dibayar ini. Kasihan lebih, istilahnya memang tidak bisa kasihan kan kalau hanya karena rasa simpati, empati dengan wali kelas, tidak bisa langsung kita bayar. Tapi tidak sesuai dengan aturan gitu. Artinya itu akan berdampak panjang ke belakangnya gitu. Ujung-ujungnya wali kelas mau membalikan begitu kan? Ini itu. Jadi artinya kita juga harus melihat mana aturan yang bisa disikapi dengan secara fleksibel, mana yang tidak bisa. Artinya tetap mengacu kepada itu. Nanti kemudian dampaknya tadi, maka dampak ke belakangnya. Kalau ini kita terapkan, dia memang senang-senang, tapi pada suatu waktu ada pemeriksaan, maka dia harus mengembalikan, kembali ke repot ke wali kelasnya sendiri. Katakanlah begitu contoh. Dan ada aturan lain yang umpamanya ini guru harus melaksanakan, tetapi memang dia tidak bisa gitu. Artinya kalau guru ini dipaksa melakukan ini karena kemampuan secara pribadi tidak bisa. Artinya kita perlu mencari solusi supaya guru ini ada yang mendampingi kerja tim, baik kerja tim. Jadi tergantung kasus sebetulnya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengatakan begini. Gitu. Jadi tidak bisa. Jadi artinya kembali melihat bagaimana kasus itu terjadi ya, maksudnya jadi bagaimana sifat kasus itu sendiri. Kalau memang dia bisa kita lakukan secara fleksibel, kita melakukan. Tapi kalau memang aturan, contohnya juga kayak PPDB. Kalau sudah aturannya seperti itu, maka kita lihat, ayo itu harus tidak bisa namanya gini, tidak tega keponakan guru. Aturannya itu hanya anak guru, ya. Ponakan guru mau ponakan kepala dinas sekalipun memang tidak bisa. Artinya kalau guru sudah tidak boleh, kenapa orang luar boleh kan begitu? Makanya itu tetap kita harus kita dikatakan adil dalam artinya kalau guru sudah tidak boleh membawa ponakan, membawa tetangganya, saya sendiri kelas tidak membawa siapa, artinya kepada orang lain mau pejabat siapapun kita perlakukan sama. Walaupun dalam hal seperti itu kita bisa saklek supaya apa? Kalau saya kendor dari keluar, maka saya akan menyakiti hati guru saya. Artinya begitu. Jadi kita juga harus melihat karena kita akan bekerja sama ini dalam waktu yang lama. Kalau kita sudah mencederai perasaan mereka, maka kelanjutannya itu akan sakit, gitu, akan tidak nyaman geraknya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tidak bisa saya berkamu dalam kasus ini. Kembali kalau saya berarti itu kasus per kasus. Jadi apa permasalahannya, apa kasusnya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Berarti di sini ketika hal apa sih yang efektif dalam pengambilan sebuah keputusan, yang pasti kita melihat case-nya tersebut. Ketika kasusnya itu harus berpijak pada aturan, ya otomatis ya kita harus berbasis pada aturan untuk keefektifan dari pengambilan keputusan ya Ibu ya. Kita lihat situasi. Oke Ibu, baik, sangat bermanfaat sekali. Lanjut kita berikutnya. Nah, selama ini dalam mengambil keputusan sebagai tim pimpinan atau tim manajemen, tim kepala sekolah, artinya pemangku kebijakan yang paling atas atau top leader ini Ibu,
kan biasa itu menghadapi tantangan ya Ibu ya dalam pengambilan keputusan ketika kita dihadapkan pada sebuah dilema. Nah mungkin apa Bu kalau boleh di-share di sini tantangan-tantangan selama ini yang Ibu hadapi ketika pengambilan keputusan itu harus dihadapkan pada sebuah dilema yang memang mengharuskan Ibu memilih. Monggo Ibu. Ya, kalau kita berbicara di dalam, ya, kalau kita di dalam juga kita berbicara dengan orang di luar. Kalau dilema, katakanlah itu dilemanya sudah umur saya tidak ada apa istilahnya, tidak ada artinya memang maksudnya sudah ada rahasia lah bagi setiap orang. Contohnya umpamanya adalah yang contoh PPDB saja. Kan dilema itu dilema bagi saya sendiri umpamanya. Tetangga saya tidak bisa masuk, gitu kan. Itu kan dilema yang luar biasa. Jadi artinya saya hanya bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini seperti ini, posisi saya ada di sini. Jadi kembali melihat bahwa kalau seandainya dilema itu saya akan melihat mana yang bisa saya telusuri. Kalau sudah aturan maka tidak bisa saya langgar karena itu akan merusak semuanya. Nah kalau sudah tadi salah satu tadi itu kan hanya masalah anggapan saya. Mungkin saja tetangga saya tidak dalam bermasalah, ternyata tetangga saya tidak bermasalah. Hanya mereka perlu pemahaman, mereka perlu pengertian. Seperti itu. Pada saat dilema itu harus dua hal juga. Kita melihat sisi mana yang memang bisa kita lemahkan gitu. Sisi mana yang tidak bisa kita lemahkan. Pada saat kita juga melihat umpamanya guru umpamanya atau ada masalah dengan guru dengan namanya salah satunya adalah guru, satunya siswa. Biasanya dilema. Kalau ternyata yang salah gurunya, siswanya yang benar kan begitu. Artinya itu juga suatu dilema. Jadi kita juga melihat mana yang bisa kita sampaikan. Karena pada saat ini juga agak berat. Karena guru, kepala sekolah juga tidak boleh menyalahkan guru di depan siswa. Artinya tidak boleh menyalahkan guru di depan siswa. Dan di depan guru juga istilahnya kan kepala sekolah juga tidak bisa istilahnya otomatis langsung menyalahkan guru tersebut. Jadi kita perlu memang perlu strategi, perlu cara yang istilahnya menarik benang dari tepung tidak terurai, benang tidak rambut tidak putus gitu ya, rambut tidak putus. Itu yang selalu kita usahakan sebagai manusia dimanapun sebetulnya di dalam mengambil keputusan pada saat menghadapi dilema, maka mana yang kira-kira tidak berdampak terlalu parah gitu. Itu yang bisa kita sikapi. Yang tidak berdampak, istilahnya begini, kalau yang mana yang dijatuhkan antara dua, kalau ini dijatuhkan, ini dijatuhkan seperti ini. Kalau yang A dijatuhkan, resikonya apa, B dijatuhkan resikonya apa. Maka kita ambil resiko yang paling kecil dan yang tidak berdampak luas gitu. Karena dari satu kita menghadapi dilema kan seperti itu. Jadi kita mencari sesuatu yang meminimalisir dampak-dampak negatif yang akan berkelanjutan. Memang berat sebetulnya, apalagi sebagai kepala sekolah ya saat mengambil keputusan memang agak berat. Karena satu sisi ada kepala sekolah di tengah antara aturan dan keinginan, baik keinginan guru maupun keinginan siswa. Jadi kita memang selalu berada di tengah dan seolah-olah penentu kebijakan itu adalah kepala sekolah, padahal kepala sekolah juga harus berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jadi selalu sekali perlu pemahaman. Jadi caranya adalah menyampaikan itu, mengkomunikasikan kepada kedua belah pihak atau kepada pihak tertentu supaya jelas dari awal. Jadi tidak ada istilahnya mereka paham kenapa tidak, mereka paham kenapa iya, itu yang penting. Intinya adalah komunikasi. Jadi apapun itu, kalau kita harus memilih, maka kita harus tetap memilih dengan catatan yang tadi itu, yang lebih resikonya itu lebih kecil dibandingkan yang satunya. Gitu. Oke, baik Ibu, ada beberapa yang saya tangkap nih dari tantangan ini. Yang pertama ada dilema ya Ibu, ada beberapa kepentingan yang harus diakomodir, kemudian belum lagi ada aturan yang harus dipatuhi. Nah disitulah tantangannya untuk mengambil sebuah keputusan yang resikonya sangat minim untuk ke arah yang tidak baik. Jadi memilih resiko ke arah yang
baik, kemudian yang bermanfaat buat banyak orang dan bisa mengakomodir semua kebutuhan semua warga sekolah. Nah, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan ya Ibu, kalau boleh saya ambil garis besar dari yang Ibu sampaikan. Baik Ibu, selanjutnya adakah Ibu ketika Ibu membuat keputusan, ketika Ibu menganalisis sebuah masalah, Ibu membuat jadwal atau lini masa untuk menyelesaikan kasus-kasus itu? Atau mungkin prosedur apa, adakah Ibu buat jadwal sesuai dengan apa yang ingin Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Iya, kita lihat lagi seberapa kompleks masalahnya. Kalau masalah itu dengan satu keputusan cepat bisa, tidak perlu saya membuat ini masalah begitu. Jadi ada satu keputusan cepat yang harus saya ambil, umpamanya bersama anak-anak lain umpamanya di lapangan umpamanya. Itu harus cepat, itu tidak perlu pakai ini masa gitu. Jadi tergantung kasusnya itu. Kalau memang ini permasalahannya agak kompleks dan itu nanti memerlukan waktu yang panjang, itu perlu ada lini masa. Apa yang perlu dilakukan pertama? Pertama kita mungkin ke sini ke sana kita buat ininya. Jadi kita akan membuat tim yang melakukan. Tetapi kalau itu memang dia sifatnya harus cepat, itu artinya tidak perlu kita begini. Kembali lagi seberapa kompleks permasalahan. Kalau masalah ini memerlukan sangat kompleks dan memerlukan waktu yang sangat lama, katakanlah lama, maka itu kita perlu membuat satu tahapan penanganan prosedur penanganan masalah. Tetapi kalau memang tidak perlu, jadi kami tidak akan membuat karena memang tidak ada manfaat. Oke, baik Ibu. Artinya ada beberapa kasus yang memang harus saat itu diputuskan, tidak boleh ditunda. Seperti tadi disebutkan kasus perkelahian dan beberapa kasus mungkin yang eksidental terjadi ya Ibu ya. Tapi ketika ada kasus yang memang itu sebuah perencanaan yang sering kita alami atau prosesnya itu berkaitan dengan jangka panjang, pasti harus ada sebuah Ibu bilang tadi kolaborasi ya Ibu, kerjasama antara semua tim untuk bisa menyelesaikan dan membuat sebuah prosedur dalam penyelesaian kasus tersebut. Mantap sekali Ibu. Baik Ibu, berikutnya lagi Ibu, selama ini Ibu, faktor-faktor apa sih yang menurut Ibu bisa membantu, mendukung atau mempermudah Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan? Faktor-faktor itu misalnya dengan adanya apa sehingga Ibu bisa memudahkan Ibu dalam membuat keputusan. Ya, dalam keputusan itu kita perlu faktor namanya informasi ya. Jadi informasi dari semua pihak terkait dengan permasalahan, kejelasan informasi, ya, perlu adanya kejelasan informasi. Kemudian data baik itu informasi tentang kejadian atau informasi tentang data-data yang lainnya tentang kemungkinan yang akan diambil, itu memang itu faktor yang paling penting dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian kerjasama dengan tim, artinya tim yang terkait itu perlu memberikan masukan. Jadi selain informasi juga ada masukan-masukan. Jadi nanti kita melihat bagaimana kalau menurut A, si A, B, bagaimana kalau ini kita lakukan, kemudian menurut si B, bagaimana si D, perlu kita ada pertimbangan. Kemudian kita melihat umpamanya lagi faktor-faktor yang dampak kita juga melihat kalau kita mengambil keputusan ini maka yang akan terjadi itu apa, maksudnya dampak yang akan terjadi itu apa, itu perlu sekali kita bicarakan. Jadi ada informasi, kemudian ada masukan, pendapat, itu sangat penting dalam keputusan. Jadi kolega atau teman-teman sejawat itu sangat penting ya. Faktor juga sangat penting. Secara sumber daya mereka akan ikut memberikan masukan terhadap keputusan yang akan diambil oleh pimpinan. Jadi seperti itu. Jadi tidak berarti bahwa semua itu adalah pimpinan hanya merangkum sebetulnya ya. Jadi kalau ada masalah yang perlu diputuskan maka tetap ada masukan. Dan apabila pun sudah diputuskan, ternyata ada yang begini, Bu kalau begini kayaknya Bu kalau gini Bu, nah itu tidak berlaku saklek ya, tidak berlaku istilahnya bahwa itu harus ini kan. Kalau memang kira-kira ada melihat seperti itu, kayak kemarin contohnya begini, ada masukan, ada respon yang diberikan ya. Jadi pada saat keputusan itu diambil, kita melihat dulu responnya bagaimana. Bisa saja keputusan kita perbaiki untuk lebih. Contohnya begini, kemarin pada saat maulid ya,
kita bilang Jumat Maulid bagaimana kalau pakai baju sama di pramuka semua supaya lebih terlihat rapi, anak-anak juga tidak repot mengurus pakaian yang aneh-aneh gitu. Setelah itu disampaikan, ternyata walaupun anak-anak komplain karena pengennya mereka pakai baju muslim gitu harus gitu. Akhirnya banyak suara anak-anak itu kurang rapi, kurang seru. Jadi oke, kalau memang itu membuat mereka happy, membuat mereka senang, toh tidak ada salahnya. Oke lah, kita bolehkan mereka, tapi dengan catatan ini dan ini. Mereka berbagian. Ya sepakat. Jadi kita tetap kembali kepada kesepakatan. Artinya apapun itu, kalau memang dia tidak terlalu isinya secara normal, secara aturan itu tidak terlalu ini, jadi masih bisa kita sikapin. Jadi itu masih bisa. Jadi pada saat yang penting adalah yang menjadi faktor penting adalah di faktor yang tim ya. Jadi masukan dari yang lain, kritikan dalam menentukan keputusan. Itu tidak. Jadi kan Bu, bagaimana kalau Indonesia tidak berarti bahwa satu kali keputusan itu berarti berlaku mutlak gitu ya. Kalau kita melihat respon dari siswa, dari guru atau dari masyarakat itu perlu bisa kita tinjau ulang. Jadi artinya seperti itu. Kalau saya mengambil kebijakan selalu bisa ditinjau ulang, kecuali yang ada hubungannya dengan ketentuan yang sudah kita kawan-kawan. Kalau masih itu sifatnya masih fleksibel, kita jadi banyak faktor. Jadi ada informasi, ada kritikan gitu ya, ada teman-teman yang sedang itu sangat penting sekali. Di respon itu kita harus tanggap dengan respon. Sebelum respon itu terlalu meluas gitu ya. Respon negatif terlalu meluas, jadi itu yang sangat penting loh bagi saya faktor-faktor itu. Oke, mantap sekali Ibu. Ada tadi ya saya dengar kesepakatan ya Ibu ya. Nah jadi ada kesepakatan yang harus kita capai ketika kita mengambil sebuah keputusan. Nah itu diperoleh dari mungkin curah pendapat, analisis keputusan, informasi yang tepat, apakah yang terjadi, bagaimana selanjutnya, bagaimana respon dari para warga sekolah yang bisa kita ambil akhirnya bahwa ketika keputusan itu tidaklah mutlak, ketika itu bisa disesuaikan untuk kebaikan bersama, yang mungkin itu bisa dilakukan ya Ibu ya. Baik Ibu, nah sudah lama waktu kita terakhir Ibu ya, karena waktu kita tidak, saya yakin Ibu Nurhayati ini adalah satu-satunya Ibu kepala sekolah perempuan penggerak jadi di Samarinda, jadi sangat-sangat tergerak dan menggerakkan. Jadi dari semua yang Ibu sampaikan Ibu di akhir ini, mungkin ada beberapa pembelajaran yang bisa kita dapatkan di sini dalam mengambil sebuah keputusan. Ibu mungkin apa yang ingin Ibu share dari pembelajaran perbincangan kita melalui virtual talk ini? Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan dari pembelajaran pengambilan keputusan. Bagaimana ketika kita menghadapi dilema, bagaimana keputusan yang baik itu, atau apa mungkin Ibu ingin sharing, Ibu? Saya berbicara dari sisi seorang kepala sekolah ya, seorang yang misalnya seorang pemimpin, orang yang dituakan di sekolah. Jadi sebetulnya pengambil keputusan itu tidak hanya oleh pemimpin, jadi siapapun itu di manapun, di kelompok manapun itu bisa terjadi. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, kita harus melihat dulu ada aturan, kemudian kita juga harus melihat apakah aturan ini bisa kita buat secara fleksibel atau tidak. Yang kita lihat adalah pengambilan keputusan itu dengan kita membayangkan atau memperkirakan dampak yang akan terjadi hasil dari keputusan itu. Itu sangat penting. Artinya kita harus mengukur sejauh mana keputusan ini akan berdampak, akan memberikan apakah ada respon positif atau negatif terhadap yang menerima keputusan atau tidak. Itu yang harus kita bayangkan dulu. Karena setiap keputusan pasti ada resikonya. Jadi pasti ada resikonya. Tapi kita juga mengambil keputusan itu kalau memang itu masih melibatkan orang banyak, memang sebaiknya kita selalu bermusyawarah. Kita selalu mengambil berbicara lah dengan teman, berunding, orang yang selalu senang rapat gitu ya. Jadi saya bermusyawarah di setiap saat, artinya saya selalu berbicara dengan tim yang ini tidak mikir ke sini, sana tidak mikir ke situ. Artinya ada tim-tim utama yang memikirkan tentang satu kegiatan. Jadi pada saat saya mengajak mereka untuk bermusyawarah, nanti setelah itu baru saya lempar ke floor yang lebih besar.
kan sekarang juga sudah ada grup WhatsApp segala macam, jadi artinya diskusi, masukan, turun rembuk itu sangat penting dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi artinya setiap keputusan yang diambil itu maupun itu cepat atau tidak itu sudah dengan segala pertimbangan atas masukan-masukan, atas apa istilahnya masukan dari teman-teman yang lain itu juga sudah sangat-sangat apa istilahnya ya penting ya. Penting, jadi bukan keputusan mutlak. Jadi sekolah katakanlah ini di sekolah ini kan milik bersama, kita kerja bersama, maka sebaiknya keputusan yang kita ambil itu akan nyaman bagi semuanya. Terkecuali memang yang betul-betul aturan yang tidak bisa kita tawar, itu memang sudah harus mutlak kita ikutin. Nah, dalam hal itu kepala sekolah atau sebagai pimpinan tetap mengambil keputusan, tetapi tetap menenangkan riak di dalam, memberikan pengertian riak di dalam itu, supaya juga sebenarnya kan orang ramai itu karena tidak tahu sebetulnya, orang ramai karena tidak tahu. Jadi sebenarnya kalau diberi informasi, dijelaskan, karena kurang pemahamannya kita jelaskan, insya Allah pastilah ada yang namanya riak pro kontra pasti ada, tetapi setidaknya kita sudah meminimalisir sehingga tidak terlalu berlarut. Jadi keputusan itu memang sesuatu yang memang apa ya, yang memang tidak mudah diambil ke sekolah dengan tidak cukup hanya berteori, tidak hanya berteori. Semua dilibatkan rasa, pikiran dan imajinasi juga masuk semuanya jadi satu, diolah jadi adon jadi satu, begitu. Oke. Dan tidak ada teori. Mantap. Tidak ada teori, semua harus dilakukan melalui praktek ya Ibu ya. Mantap sekali. Yeah. Saya belajar banyak nih, banyak istilah-istilah, banyak juga sebuah pengalaman-pengalaman baru yang Ibu share di sini. Jadi pembelajarannya adalah siapapun yang mengambil keputusan, perhatikan ada melalui media kolaborasi, diskusi, curah pendapat seperti yang Ibu sebutkan tadi di urun rembuk ya Ibu. Kemudian pertimbangkan juga resiko, kemudian jangan lupa untuk selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan tadi seperti yang Ibu ucapkan. Nah, di situ akan ada bahwa kita ini dalam menuangkan sebuah keputusan sebagai pemimpin, kalau kita yang bukan kepala sekolah ini adalah pemimpin pembelajaran ya Ibu di kelas, bagaimana kita bisa menuangkan rasa kita, pikiran kita, dan imajinasi kita yang pasti agar untuk pembelajaran kita berpihak pada murid. Nah, itu yang paling utama. Baik Ibu, waduh saya sangat beruntung sekali nih Ibu bisa meluangkan waktunya untuk bisa bercakap-cakap dengan masalah yang sangat sekali saya tidak bisa dapatkan dari orang lain. Jadi saya bisa dapatkan dari Ibu, seorang kepala sekolah perempuan, kemudian sekolahnya sama dengan sekolah kita yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan melalui segala daya dan upaya Ibu sukses membawa SMA 8 untuk kategori mandiri ya Bu ya, kategori mandiri. Nah itu kan. Nah kategori 3. Nah di sini kami harus belajar banyak nih dari Ibu. Terima kasih Ibu nggih. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya sangat senang, harapan saya ke depannya nanti Ibu tetap willing, tetap mau untuk misalnya saya ingin punya tantangan-tantangan yang ingin Ibu memberikan solusi dan pencerahan kepada kami. Mungkin Ibu bisa membantu saya nggih Ibu nih. Insya Allah. Apa sih yang tidak bagi seorang guru penggerak? Siap. Terima kasih atas dukungannya. Ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang mendukung. Karena saya juga menganggap bahwa Ibu Nur Hayati adalah pimpinan senior baik di bahasa Inggris maupun di tim manajemen selaku kepala sekolah, meskipun tidak pernah langsung berada di sekolah kami. Terima kasih Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Matur nuwun sangat, mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.